Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Mari kita mulai perkuliahan hari ini, pertemuan ke-13 auditing 2. Kita membahas kertas kerja ya. Kertas kerja auditor berbasis digital. Yang kita pakai adalah filenya dari Departemen Menteri Keuangan, namanya Atlas ya. Audit Tools System Achievement. Jadi semua pencatatan audit memakai tools yang pakai digital. Dalam hal ini filenya Excel ya. Filenya sudah saya kirim di grup WA. Nanti saya lengkapi juga dikirim ke di Google Classroom. Oke. Untuk pertemuan hari ini ada dua file yang harus saudara pelajari ya. Yang pertama adalah filenya Excel ya, yang saya kirim di WA ya. Itu namanya aplikasi Atlas ya, 2018 version 2001 itu ya, itu harus dipelajari ya. Sama sebentar, filenya yang satu ini yang satunya adalah soal Atlas ya, soal Atlas 2019 per 6 Desember 2020. Ini adalah aplikasi cara pengisian Atlas. Dan yang ketiga adalah filenya dari Departemen Keuangan ya. Itu adalah buku panduan Atlas ya. Sebentar, kita ganti dulu. Saya pindahkan dulu ya. Sebentar. Ini dari Windows Capture-nya. Sebentar. Itu sebentar, salah. Windows Capture-nya berarti PPPT-nya. Ini yang diganti ya. Kita ganti dulu yang buku Atlas ya. Ini nanti saudara pelajari terlebih dahulu ya. Ini buku Atlas ya. Buku Atlas adalah yang ini ya. Nanti saudara pelajari dulu. Ini dari Departemen Keuangan untuk penyeragaman semua catatan atas audit kerja dari permulaan sampai laporan pendapat pemberian pendapat ya. Nanti ada semua, karena ini namanya buku pedoman. Nah, aplikasinya nanti ada di Excelnya ya, di Excelnya. Oke, ini coba tak lihat apakah ininya sudah berubah apa belum. Sebentar, ininya sudah berubah. Oke, sudah berubah ya. Berarti ini ada dua file ya. Yang pertama adalah saudara membaca dulu buku panduan ya. Buku panduannya dibaca dulu sampai semua selesai. Nanti itu cara pengisiannya semua. Mungkin kita tidak mungkin ya 2 kali 3 pertemuan. Nanti lebih baik kalau kedepannya mungkin dari S1 akuntansi di kelas Surakarta nanti meminta atau mengadakan HMPS-nya ya, HMPS-nya S1 akuntansi nanti meminta mengadakan pelatihan khusus Atlas. Itu sangat penting ya bagi saudara nanti S1 akuntansi untuk semester 6 atau 7 atau 8. Karena kalau saudara tanpa pelatihan Atlas, nanti saudara kemungkinan besar untuk masuk magang ditolak ya. Lebih baik nanti saudara mengusulkan mahasiswa untuk ketua HMPS-nya S1 akuntansi. Kalau prodi kan HMPS, tapi kalau institusi kan BEM. Nanti saudara mengusulkan ke HMPS mengadakan acara pelatihan Atlas ya, audit tool system achievement ya, dari Departemen Keuangan. Itu sangat penting, itu sangat penting sekali ya. Nah, gitu. Daripada ngadakan workshop mahal sekali. Nah, nanti HMPS itu akan meminta para ahli, nanti biasanya dari kaprodinya ada teman-teman link mungkin atau kaprodinya
dari Bu Ratna bisa mengadakan pelatihan atlas atau meminta dari KAP yang di daerah Surakarta untuk memberikan pelatihan atlas. Jadi orang yang kompeten nanti yang memberi pelatihan atlas lebih lanjut. Ini saya hanya memberi dasarnya aja ya, kayak gitu. Ini 78 halaman ya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, nanti ada file Excel-nya ya. Excel-nya itu step by step. Dan yang ketiga, nanti ada satu file lagi MS Word ya. MS Word itu nanti istilahnya ada alamat YouTube yang saudara harus buka dan pelajari. Nah, itu adalah intisari dari workshopnya, workshop dari pelatihan atlas yang dari internet. Itu tidak jauh beda kalau saudara nanti mengadakan pelatihan atau workshop sendiri dengan dimentori oleh praktisi yang kompeten ya, yang setiap hari mengerjakan atlas ya, gitu ya. Ada pertanyaan gitu? Jadi kita di sini hanya memberi dasar saja ya. Atlas itu apa ya? Atlas itu adalah pengganti kertas kerjanya dari audit manual ya. Ini dari awal, ini dari awal semua ini ya. Coba tak besarkan. Ini dari awal semua ya. Ini dari awal semua, dari perikatan, terus informasi status KKP, kemudian auditornya siapa, subjeknya siapa ya. Nanti ininya diisi semua ya. Nanti alokasinya, surat tugasnya, pernyataan, perikatan tahun audit pertama ya. Nanti ini adalah istilah-istilah yang nanti saudara akan pakai kalau saudara membuat skripsi tentang audit ya, tentang auditor atau tentang audit. Ada banyak nanti ya, kayak gitu. Misalnya kalau di S1 lebih banyak itu nanti di semester semester sebelumnya di auditing 1 ya, SPAP standar profesi akuntan publik ya. Dari awal nanti ada dipilih auditor yang tidak punya konflik interest. Misalnya saudara punya saham Bentul ya, atau saudara punya saham Gudang Garam. Saudara meskipun punya saham hanya satu, itu lebih baik tidak bisa mengaudit Gudang Garam karena punya konflik interest ya, gitu. Semuanya sudah diatur. Oke, ya itu semuanya harus dipelajari karena nanti saudara kalau terjun di kantor akuntan publik, makanannya adalah SPAP dan dan SAK ya. SAK file nanti kemarin sudah saya copy apa belum ya? Itu tiap hari. Nanti juga mengupdate SAK SKK yang terbaru karena itu adalah jasa yang kita berikan untuk customer ya. Kalau kita tidak mengupdate peraturan terbaru, nah itu susah ya. Saya memang bukan praktisi, tapi saya berusaha memberikan yang terbaru supaya nanti para mahasiswa itu bisa mengikuti dan tidak terlalu ketinggalan zaman. Ya insya Allah nanti tahun depan mungkin saya ngambil CPA kantor akuntan publik ya, didoakan aja, dan ngambil insya Allah ngambil CPMA Certificate Profesional Manajemen Akuntan ya. Jadi saya mau ngambil sertifikasi akuntan manajemen ya, kayak gitu. Insya Allah ya gitu. Ya ini adalah isi dari buku panduannya ya. Buku panduan nanti saudara pelajari semua, template-nya kosong semua. Nanti filenya itu ada yang sudah isi maupun yang sudah belum isi ya, kayak gitu. Ini semuanya file ya, kayak gitu. Jadi kita balik yang ke Excel ya. Sebentar, kita balik lagi yang ke Excel. Excel berarti ini ganti yang Excel, oke ya. Nah, ini oke ya. Sebentar ya, ini sudah berubah apa belum? Belum berubah tuh. Live streaming Excel the same type.
Oke ya, ini sudah ya. Ini Excelnya. Sebentar, tak buka Excelnya ya. Excelnya adalah ini pertama ya. Bacalah petunjuk sebelum mengisi atlas. Ini ya, ini dari ini ada apa? Ada kanan kirinya ya filenya ya. Filenya ada kanan kirinya. Misalnya ini ya, ini sudah berubah apa belum? Sebentar, sebentar. Oke. Sebentar, yang tadi saya tutup dulu yang buku panduan karena apa bolak balik ini numpuk ya. Sebentar, ini tak pindahkan dulu ya. Ini Adobe-nya mana? Adobe-nya ini ya, live streaming. Sebentar, ini tak pindahkan ke Excel the Windows Mas ya. Oke, ini ya. Ini adalah bentuk Excelnya ya. Ini saudara nanti akan ada kanan kiri ya. Kalau saudara biasa main Excel, nanti kalau saudara buat skripsi, nanti biarnya ada rincian ya, rincian data itu nanti data yang sekarang nanti rincian, misalnya ada row itu diambil dari apa, ini namanya sheet ya, sheet atau apa bagian dari ini berapa sheet, ini berarti ada berapa banyak tabel ya. Ini contoh, ini harus dibaca dulu. Yang pertama, auditor akan melakukan audit ke klien. KAP dalam mengidentifikasi klien dan merencanakan waktu pelaksanaan audit. Diklik, coba ya. Nah, ini saudara, soalnya ini ya, diisi nama kantornya siapa, ya, nama kantornya siapa, kemudian KAP-nya siapa, yang CPI-nya bertanggung siapa, kemudian kliennya siapa ya. Klien adalah PT Kertas Makmur. Ini harus diisi semua. Alamat klien Jakarta, nomor teleponnya apa, NPWP, kemudian apa, sektor usaha klien, ya, status pemilikan, tahun buku ini karena ini apa, dari Departemen Keuangan hanya bisa dipakai satu kali ya, satu template hanya bisa satu kali apa perikatan dengan apa customer ya atau klien. Jadi kalau beda klien harus punya banyak dan dinamai sendiri-sendiri ya, kayak gitu. Ini statusnya apa, tahun bukunya hanya satu tahun aja ya, tidak bisa lebih dari 1 tahun. Tipe perikatan apa, jenis perikatan apa, standar auditnya apa. Ini berarti semuanya ya, ini sebagai standar profesional akuntan publik. Berarti pakai apa, berarti nanti ada opini ya, kayak gitu. Sedangkan standar akuntansi klien adalah SAK IFRS ya, gitu. Oke, ini mulai tanggalnya berarti tanggal 1 November 2018, akhir penugasan berarti sampai Januari 2019 ya. Hari liburnya berarti 17, 1 minggu, dan ini semua sama ya, kayak gitu. Nah, ini entitas telah berdiri lama dari pelakuan. Nah, ini nanti lihatnya sejarah di A1010 ya, di indeks A1010 ada ya, itu. Kemudian ini opini tahun lalu adalah wajar dengan pengecualian karena tidak terdapat pengakuan imbalan kerja. Kemarin ada berapa opini kemarin? Misi ingat, yang paling tinggi adalah apa? Wajar tanpa pengecualian ya. Yang kedua adalah wajar dengan pengecualian ya. Yang ketiga tidak wajar ya. Yang keempat adalah disclaimer atau tidak ada opini ya, gitu. Ini berarti yang level kedua. Berarti nanti bentuk laporannya setiap opini pasti beda ya, kayak gitu. Nah, yang kalau yang wajar tanpa pengakuan berarti tanpa error ya. Nilainya misalnya kalau dinilai ujian tuh nilainya 100 ya, 96 sampai 100. Tapi kalau wajar dengan pengecualian berarti mesti ada sedikit kesalahan, tapi sehingga tidak bisa mendapat opini WTP ya, tidak terdapat pengakuan imbal kerja. Nanti lah itu kita nanti belajar dari sini, nanti akan ada ya. Nah, kemudian pada analisis integrasi ini terdapat indikasi bahwa
pihak-pihak memiliki istimewa berprestasi buruk ya setelah penggunaan melakukan pengurus partai politik. Nah ini tidak ada catatan ya. Berarti kalau ini tidak ada catatan tidak apa-apa ya. Oke. Kemudian ini KAP mengidentifikasi personel yang akan melakukan penugasan audit, tinggal diklik aja. Nah ini yang harus saudara isi dari sisi KAP ya. Ini KAP ya. Ini KAP ini adalah pimpinannya KAP ya. Pengalaman tahun ini berarti dari senioritas ya. Dia biasanya ini adalah bisa S1 CPA ya. Dan partnya juga harus CPA ya. Nah, nanti yang supervisornya ya, supervisor biasanya CPA tapi yang CPAI ya, bukan CPA yang full ya. Kalau yang ini benar KAP, kantor sertifikat akuntan publik yang full ya, yang full plus dari CPAI plus ujian lagi satu plus wawancara ya, itu yang CPA full ya. Kalau yang manajer ini mungkin dia bisa CPA atau CPAI ya. Kalau yang staff ini dia bisa lulusan S1 atau gelarnya internasional ACPAI, Associate biasanya itu adalah pemula dari sertifikasi internasional. Ini biasanya bisa di S1 atau D3, tapi mereka sudah diberi pelatihan dan diberi kepercayaan oleh pimpinan KAP. Oke ya. Nah ini. Oke, ini berarti ini adalah pimpinan operasional dari para stafnya ya. Kalau single factor ya biasanya kalau satu siklus audit tidak apa-apa. Ini kan semuanya ya. Nah, semuanya membutuhkan orang yang kompeten. Ya, yang terpilih jadi kepala audit adalah Pak Agus ini ya. Pak Agus ini pimpinan audit. Ya, kemudian Pak Trianto ya, tim auditnya, atlet dan yoga. Ini dengan pertimbangan ini tidak ada konflik interest. Misalnya Eko itu ya capable, tapi dengan kantor yang diaudit itu punya konflik kepentingan, sehingga Pak Agus ini sebagai partner atau pimpinan KAP tidak memilih Pak Eko, digantikan dengan Adib ya, atau digantikan dengan Pak Trianto, sama-sama manajer gitu ya. Oke, kita balik lagi ya. Kemudian independensi ya. Ini independensi itu berarti tidak ada konflik ya. Pak Agus tidak tahu siapa, tidak ada hubungan siapa sama sekali dengan yang diaudit. Pak Ari juga sama. Tapi kalau yang ini mempunyai istri sebagai dirut tidak memadai. Ini namanya konflik interest ya, tidak boleh ya. Ini di sana punya bisnis klien, tidak boleh. Dan kalau dari semua salah satu dari auditor ini punya saham ya, atau kepentingan, itu juga tidak boleh ya. Berarti yang dipilih yang mana ini? Berarti yang memadai ya. Itu adalah penjabaran dari contoh soalnya ya. Kita balik lagi yang paling soal ini ya. Kemudian ini untuk prosedur berikutnya telah prosedur audit komunikasi dengan auditor namun tidak terdapat balasan. Berarti auditor ke tahun perikatan pertama itu sudah melakukan komunikasi dengan auditor terdahulu tapi tidak ada balasan. Nah, kalau gini gimana? Ada masalah enggak? Ada, karena sama-sama auditor KAP itu sangat penting dan mereka biasanya berelasi punya kepentingan akan opini dari auditor yang lama ya, karena auditor yang lama kalau tidak beres maka ada kemungkinan penerusnya tidak beres nanti akan ikut kena, sehingga dia akan melakukan komunikasi terlebih dahulu ya. Itu pasti ya, itu penjabaran dari aplikasinya ya. Nah, setelah melakukan analisis penerimaan dari perikatan, auditor telah memperoleh data saldo unaudited. Unaudited itu berarti gimana? Unaudited berarti belum diaudit ya oleh KAP yang tahun ini ya. Ya,
Nah, KAP yang dari Pak Agus itu yang akan bertugas untuk mengaudit. Kalau sudah diaudit nanti di laporan keuangannya sudah diaudit oleh KAP ya. Contohnya ini ya. Ini data input tinggal diklik aja ya, ini. Nah, kira-kira apa ya? Kayak gitu. Ini berarti nanti saudara nanti ini biasanya nanti waktu saudara uh, istilahnya apa? Uh, pada waktu perkuliahan praktikum auditor, praktikum audit ya nanti di semester 6 ya, semester 6 atau semester 7. Sebentar, kita lihat dulu plannya sudah jadi apa belum ya. Saya takutnya nanti OBS plannya tidak jadi. Sebentar, ini pertemuan 13. Oke, jadi ya, jadi oke ya. Terus ini kemudian ya, jangan balik ya, sekarang balik lagi. Nah, ini data input sudah ya. Ini berarti unauditnya adalah tugas yang apa, belum apa, laporan keuangan belum diaudit ya. Ini mana tadi kepesanan ya, ini aja. Ini kemudian personel sudah di mana ya, tidak ketok nanda saya. Oh ini ya, ini sudah, ini ya data input sudah ya, ini sudah. Nah ini KP membuat perencanaan alokasi waktu dan tim. Nah, berarti perencanaan dulu ini adalah yang sudah kita pelajari pada waktu pertemuan 1 sampai pertemuan 12 ya. Ya, berarti semua KP itu apa, auditor akan membuat perencanaan alokasi waktu dan tim ya, kayak gitu. Oke, maka perlu dilakukan. Kenapa? Karena pertimbangan kliennya adalah klien pertama dengan opini sebelumnya wajar dengan pengecualian. Berarti misalnya gini, apa KAP Pak Agus dan kawan-kawan ya, ini apa ada klien jenisnya opini terdahulu wajar tanpa pengecualian, sedangkan sekarang adalah wajar dengan pengecualian. Kira-kira yang dipersiapkan lebih banyak untuk kasus yang lebih berat ya. Misalnya WTP kan tanpa salah atau kemungkinan minyak 100, tapi kalau WTP dengan pengecualian maka dia akan merencanakan alokasi yang lebih detail ya, dan timnya harus lebih ahli karena untuk mengoreksi apakah opini dari KAP terdahulu kenapa tak memberikan opini WTP ya, WTP baca dengan pengusulan, kenapa enggak WTP atau excellent ya, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah urutan dari saudara waktu belajar di auditing 1 ya. Nanti saudara KAP membuat surat perikatan ini, biar ini ada satu lagi KAP sebelum melakukan ikatan, dia biasanya KAP itu menyelidiki dulu siapa pimpinannya dari customer yang akan di audit ya. Kalau dia tahu sifatnya jelek, dia akan menghindari meskipun dia butuh duit ya, tapi itu adalah tren yang baik dari KAP menghindari permasalahan ya, kayak gitu. Kemudian KAP juga menggunakan pada tim perikatan mengenai perikatan tersebut ya. Ini adalah saudara membuka lagi file-file yang di auditing 1 ini biasanya ada di buku Arens ya, Arens yang bukunya biru ya, itu. Kemudian terkait perikatan tahun pertama, KAP telah mengirimkan surat komunikasi pendahulu tapi tidak menulis jawaban ya. Nah, ini maka auditor melakukan prosedur spesifik untuk meyakini saldo awal ya, dan tidak terdapat indikasi salah saji. Berarti apa yang harus dilakukan oleh KAP? Dia meminta opini dulu, kejelasan dari auditor lama, dan dia akan mengecek laporan hasil audit dari KAP yang terdahulu. Apakah saldo awal dan semuanya itu tidak terdapat salah saji ya, salah saji. Oke. Ya. Ini adalah step-step
dari apa, saudara uh, istilahnya melakukan proses audit. Nah, kalau tren yang terbaru itu uh, saya juga main searching itu, sebagian besar nanti praktikum kedepannya itu bukan memakai buku lagi, tapi memakai kertas kerja dari Atlas ya. Atlas nanti siap mahasiswa, tapi nggak tahu kita mau apa, tergantung prodinya masing-masing ya. Kertas kerjanya nanti dibawa pulang dikerjakan, ada tugas soal khusus dari apa, tentang auditing ya, auditing keuangan apa yang dari perusahaan terbuka atau tidak terbuka yang harus diaudit. Nanti hasilnya adalah apa, atlas yang sudah diisi oleh mahasiswa dan opini-opini apa yang apa mahasiswa berikan yang diisi ya, kayak gitu. Nanti itu akan mempengaruhi nilai yang sama dengan kalau saudara melakukan proses perkuliahan lab auditing tapi dengan 3 buku ya. Ini buku 1 dibawa pulang, buku 2, buku 3 itu ditinggal. Dan kalau biasanya kalau saudara tidak masuk 1 kali 2 kali, maka saudara akan ketinggalan. Yang pertama, waktu saudara tidak masuk, saudara dosennya menjelaskan, saudara tidak mendengarkan, atau saudara sudah ketinggalan. Nah, saudara minta tanya sama temannya misi ngerjakan, tidak ada waktu karena biasanya kalau di saya dulu kuliah tidak boleh dibawa pulang, itu yang tegas ya. Tapi ada beberapa apa perguruan tinggi yang dibawa pulang, ya macam-macam lah. Sepenting intinya mahasiswa itu bisa mengerjakan praktikum auditing dan apa istilahnya bisa belajar dari hasil audit kantor KAP terdahulu atau auditor yang mengerjakan audit yang tahun lalu. Nah, kita sebagai mahasiswa tuh dihadapkan untuk melanjutkan ya tahun berikutnya. Nanti saudara nanti dapat juga ilmu apa selisih ya, misalnya selisih misalnya kas dari 2019 2 miliar ya, apa 200 juta ya, yang satunya apa 180, berarti selisihnya berapa itu ya, yang tahun 2021 apa 200, yang 2022 180, berarti minus 20 dibagi apa 200, berarti minusnya minus 10%. Nah, itu berarti nanti saudara kalau waktu labnya dulu misi manual di dalam kurung minus 10 ya, itu artinya bahwa kasnya itu turun 10% ya, gitu. Itu adalah hal-hal yang saudara sudah pelajari di analisa laporan keuangan, baik metode vertikal, horizontal, itu yang saudara pakai untuk pengerjaan lab audit ya, laboratorium auditing. Kalau sudah tidak nyiapkan sekarang, nanti saudara begitu masuk lab audit, saudara akan keteteran ya, kayak gitu. Itu ya. Terus ini kita masuk yang ke-14 ya, pemahaman entitas dan lingkungan, ada ya. Nanti saudara pelajari semua, itu ada semua di bukunya ya. Nah, ini contoh ya. Ini contohnya. Ini adalah informasi umum dan aspek kemungkinan salah saji ya. Direktur utamanya adalah ini adalah Bu Intan ya. Direktur keuangannya Pak Agung, manajer akuntingnya Bu Tari ya, kayak gini. Nah, ini berarti nanti saudara juga harus berpikir ya, kekayaan paling banyak itu punya siapa ya, ya gitu ya. Nanti ini kantornya, kalau opininya kantornya kepemilikan milik sendiri, berarti maka itu perusahaannya lebih beres daripada kalau dia sewa, kan takutnya terbang, begitu bangun nyewa kontrak terus terbang ya. Dan sudah dapat audit, yaitu biasanya customer yang nakal ya. Itu nanti banyak kalau di dunia praktek itu banyak perusahaan-perusahaan yang fiktif ya, tapi mereka minta diaudit untuk meminta
pinjaman ya, nah, ya gitulah, diajukan ke bank ya. Nah ini harus apa? Ini saldonya berarti modal dasarnya adalah 5 miliar ya. 5 miliar berarti satu dalam bentuk 5.000 saham ya. Jadi pemilik adalah apa? Kalau di apa pemilik apa perusahaan adalah pemilik yang mempunyai saham ya, sahamnya. Berarti yang paling gede adalah Pak Budiman ya. Nah, ini yang kedua adalah Pak Budi, sama-sama Budi. Berarti ini yang apa kliennya direktur hanya sebagai pengelola atau agensi ya, betul nggak? Ini pengelola semua ini ya. Nah, kemungkinan kalau agensi nanti ada terjadi penyalahgunaan ya, kekayaan ini bisa habis, bisa enggak, atau bisa turun atau naik tergantung dari apa kinerja dari para agensi, sehingga jangan sampai menyebabkan apa prinsipal atau pemilik itu mengalami kerugian ya, kayak gitu. Balik lagi ya, kayak gitulah, kayak ini gitu. Nanti saudara pasti bisa ya. Struktur organisasi itu harus pelajari semua. Direktur utama ya, ini ini adalah sangat penting ya, karena siapa yang yang dikasih otoritas ya. Direktur utama adalah koordinator, komunikator, pengambil keputusan ya. Jadi direktur kedua juga pengambil keputusan ya, benar ya. Betul nggak? Berarti yang yang ngambil keputusan tentang keuangan ya, berarti adalah dua sisi ya, direktur utama dan direktur keuangan ya. Dan perencanaan produksi, berarti produksi sendiri, pemasaran sendiri, divisi umum adalah sendiri ya. Berarti yang memegang keuangan adalah dua pihak. Nah, nanti saudara seringkali konflik ya, mau minta data sama direkturnya utama ya. Kalau saudara minta sama accounting kadang tidak dikasih, karena mereka tidak dikasih juga sama pimpinan. Nah itu nanti saudara harus meminta ketegasan ya. Auditor meminta ketegasan, semua data harus di open. Nah itu nanti adalah kasus yang seringkali terjadi pada waktu saudara turun di lapangan ya. Nah kalau saudara ketemunya saudara kan sebagai bawahan ya. Nah saudara apakah berhak untuk mengelekkan atau direktur utama? Ya lebih baik saudara tanya pelan-pelan, Pak saya butuh ini ya. Tapi kalau saudara mental ya, saudara ini biar lewat supervisor, nanti supervisor yang menyampaikan keberatan nanti atau kesulitan yang dihadapi di lapangan ke pimpinan KAP ya, pimpinan tim auditnya. Apalagi kalau tim auditnya datang, biar nih kepala tim auditnya itu yang meminta langsung pada pimpinan, direktur utama dan direktur keuangan ya, kayak gitu. Kemudian apalagi ya, ini proses bisnis ya, itu sangat penting ya, proses bisnis. Karena kenapa? Istilahnya siapa yang mengotorisasi mengotorisasi pengeluaran keputusan tentang keuangan, itu sangat penting. Oke. Nanti kita bisa 2 kali 3 pertemuan ya. Ini 2 kali aja pertemuan, nanti yang pertemuan terakhir nanti kita membahas tentang audit fraud ya, dalam 1 kali pertemuan, karena itu adalah topik-topik sebagai dasar yang harus dipelajari di S1 akuntansi, karena S1 akuntansi memberikan dasar. Nanti saudara di S2 juga dapat audit fraud ya, audit investigasi ya. Kemudian kalau saudara S2 ada audit sistem informasi juga dapat di PPAK, maupun saudara kuliah di MCOM itu nanti juga ada audit sistem informasi ya, pakai ACL, Auto Commerce Language ya, kayak gitu tool gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan? Sebentar. Apakah ada pertanyaan?
Oke, kita lanjutkan lagi ya sebentar. Ini nanti sampai pemamatan lingkungan bisnis ya. Nanti kita bahas sampai 2 kali pertemuan, oke? Ya, nanti sudah pelajari dulu file-filenya ya. Pemahaman apa relevan ya. Ini karena KAP nanti hubungannya adalah perusahaan tuh hubungannya dengan apa? Pihak agensi ada 2 ya. Banyak sih agensi sebagai apa pemilik itu adalah pemilik saham. Dan kedua, pihak apa pemerintah juga sebagai agensi untuk pajak ya, dia pengen apa perusahaan itu tidak curang untuk membayar pajaknya. Nah ini sama ya, ini adalah eh, berarti KAP harus apa istilahnya menerangkan semua apakah ini ada eh, patuh atau tidak patuh ya, nanti kelihatan semua ya gitu. Oke, nanti ini sama, ini plot lah, ini ada plot juga ya, pemahaman lingkungan bisnis. Nah ini pemahaman penyusun laporan keuangan, siapakah yang menyusun ya, nanti apakah ada otorisasi apa enggak ya, ini plot ya, ini nggak mau dibuka apa nih, waduh apa lah ya. Ini adalah contoh interview tentang apa ini? Sebentar. Ini tentang laporan keuangan ya. Sebentar. Tentang laporan oh, penyusunan laporan keuangan ya. Penyusunan laporan keuangan. Ya, ini adalah laporan keuangan. Berarti yang bertanggung jawab adalah direktur keuangan. Ya, Pak. Tadi direktur keuangannya bukan namanya Budi ya, pemiliknya ada 2, yang apa 4.000 saham dan 1.000 saham itu Pak Budi, sama-sama ada Budinya. Ini adalah apa pelaksana atau manajer ya, atau misalnya eh, direktur ya, direktur utama dan direktur keuangan, atau GM, nama dia GM-nya, atau CIO itu biasanya direktur ya, nah, gitu. Ini direktur keuangan, kepala akuntansi dan staf akuntansi. Oke, ya. Ini nanti sudah pelajari dulu. Jadi kalau besok ini adalah hasil dari transformasi yang manual menjadi digital ya, gitu. Lebih baiknya nanti sudah nanti ditanyai nanti belajar yang di YouTube itu workshopnya itu gimana, itu lebih dasar lagi ya gitu. Kemudian ini contoh risk ya, ini risk sebentar, ini identifikasi kontrol risk ya, kayak gini. Ini semua ini ada semua ya, ini ada plot ini plot ini ya, ini plot ini ya, ini adalah plot ini, bahwa ini ada tapi tidak lengkap, tapi ada selisih ya, ini adalah kecurangan ya, kemungkinan loh, tapi salah saji seperti kas, tanah kas, atau biasanya apa ya, nanti saudara belajar di soal-soal, nanti saudara searching tuh soal atlas per apa, nanti kan kelihatan semua ya. Nanti karena kita begitu lulus nanti sama kantor kalau saudara masuk ke Big Four, nanti saudara kan dilatih terus ya, dilatih dengan soal ya. Kita pintar bukan karena langsung pintar, tapi karena latihan ya, gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada nanti kita lanjutkan untuk pertemuan minggu depan biasanya libur ya, 25 26 itu libur, berarti nanti pertemuan ke-14 mungkin sekitar awal Januari ya. Kalau tanggal 2 nya misi libur, berarti kita mulai tanggal 9 ya. Jadi kalau tanggal 2 nya atau Selasanya sudah masuk, maka itu adalah pertemuan ke-14 tentang ini lagi. Setelah itu kita belajar tentang audit fraud. Audit fraud itu sebelumnya kalau di PPAK atau di S2 itu 12 kali pertemuan ya, 3 SKS tapi 12 kali pertemuan. Tapi
nanti kita bahas ringkasannya aja. Jadi fraud itu karena apa ya? Karena ada kesempatan ya kan? Karena anggapan bahwa kalau saudara mencuri sedikit itu perusahaannya nggak bangkrut, itu salah ya. Itu dan juga ada kerjasama ya, kerjasama, ada kesempatan, dia punya kekuasaan, ada kerjasama, ada niat jahat ya kan, niat jahat mencuri sedikit tidak apa-apa, perusahaan tidak rugi, itu salah itu ya, itu sudah termasuk fraud. Oke. Gitu ya, apakah ada pertanyaan? Nah, tidak ada. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf. Saya sebenarnya misi batuk, kemarin nambah tidak bisa bicara, tapi anugerah Tuhan hari ini sudah sembuh lah, tinggal tinggal minum vitamin 1 kali mungkin sudah selesai. Oke, itu saya akhiri, saya izin dulu keluar dari OBS atau YouTube, saya izin dulu, dan kita insya Allah ketemu di pertemuan ke-14 dengan kondisi yang lebih sehat dan lebih baik. Selamat selamat Natal dan tahun baru bagi yang merayakan. Dan tahun depan kita berharap Indonesia lebih baik dan lebih makmur. Amin.